Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikro Inaba dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Perlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Hasil seminar sejarah Islam di Medan tahun 1963 telah menyimpulkan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Kesimpulan seminar tersebut kemudian dikukuhkan dalam Seminar Sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978. Kesimpulan ini kemudian dikukuhkan lagi dalam Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara tahun 1980 di Banda Aceh. Sumber-sumber dan bukti sejarah yang dapat digunakan berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Perlak paling tidak ada dua, yakni pertama, naskah-naskah tua berbahasa Melayu, dan kedua, ditemukannya bukti-bukti arkeologis peninggalan sejarah. Naskah-naskah tua yang dijadikan sebagai rujukan mengenai keberadaan Kerajaan Perlak paling tidak ada tiga, yakni pertama, Idaratul Haq fi Mamlakatil Farlah wal Fasi, karya Abu Ishaq Makarani Al-Fashi. Yang kedua, kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin, karangan Syekh Samsul Bahri Abdullah Asy. Ketiga, silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai, catatan Sayyid Abdullah Ibnu Sayyid Habib Saifuddin. Ketiga, naskah tua tersebut mencatat bahwa kerajaan Islam pertama Nusantara adalah Kerajaan Islam Perlak. Misalnya mengenai tahun berdirinya Kerajaan Perlak, kitab Idaratul Haq fi Mamlakatil Farlah wal Fasi menyebut tahun 225, sementara Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salatin menyebut tahun 227. Secara tegas, kitab Idaratul Haq fi Mamlakatil Farlah wal Fasi menyebut bahwa Kerajaan Perlak didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Masehi Hijriyah atau 840 Masehi dengan rajanya yang pertama kali Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah yang semula bernama Sayyid Abdul Aziz. Sedangkan bukti-bukti peninggalan sejarah yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung dan membuktikan mengenai keberadaan Kerajaan Perlak ada tiga, yaitu pertama, mata uang Perlak, kedua, stempel kerajaan, dan ketiga, makam raja-raja Benoa. Ada tiga jenis mata uang yang ditemukan, yakni masing-masing dari emas atau dirham, perak atau kupang, dan dari tembaga atau kuningan. Pada sebuah sisi mata uang emas tersebut tertulis Al-A'la, sedang pada sisi yang lain tertulis Sultan. Dimungkinkan yang dimaksud dalam tulisan dari kedua sisi mata uang itu adalah Putri Nurul A'la yang menjadi Perdana Menteri pada masa Sultan Makhdum Alaiddin Ahmad Shah Jauhan Berdaulat yang memerintah Perlak tahun 501 sampai 527 Hijriyah atau 1108 sampai 1134 Masehi. Mata uang Perlak atau kupang, mata uang perak atau kupang, pada satu sisi mata uang perak ini tertulis Duribat Mursyidam, dan pada sisi yang lain tertuliskan Shah Alam Barinsyah. Kemudian yang dimaksud dalam tulisan kedua sisi mata uang itu adalah Putri Mahkota Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Jalil Shah Jauhan Berdaulat yang memerintah tahun 592 sampai 622 Hijriyah atau 119 sampai 1134
225 Masehi. Kerajaan negeri Bendahara adalah menjadi bagian dari kerajaan Perlak. Makam Raja Benoa bukti lain yang memperkuat keberadaan kerajaan Perlak adalah makam dari salah seorang Raja Benoa di tepi sungai Trenggulon. Benoa adalah negara bagian dari kerajaan Perlak. Lalu yang B, Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1524 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini muncul sebagai kerajaan Islam. Bukti berdirinya kerajaan ini adalah terdapat nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan tersebut dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik al-Soleh. Hal tersebut diketahui melalui tradisi hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian beberapa sumber yang dilakukan sarjana barat seperti Soho Gronje, J.P. Molkuet, J.L. Moens, J. Husof, Paul, G.P. Rover, H.K.J. Cowan, dan lain-lain. Karena ketidakstabilan pemerintah Perlak akibat adanya persaingan antar anggota keluarga kerajaan, para pedagang banyak yang mengarahkan kegiatannya ke tempat lain, yakni ke Pasai. Akibatnya Perlak menjadi mundur. Pada waktu itu tampil seorang penguasa lokal di daerah Samudra bernama Merah Silu. Ia dibantu oleh Ismail, utusan Sultan Mamluk dari Mesir. Merah Silu berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasai. Kedua daerah tersebut kemudian dijadikan sebuah kerajaan dengan nama Samudra Pasai. Raja Merah Silu kemudian bergelar Sultan Malik al-Saleh. Beliau memerintah tahun 1285 sampai 1297 Masehi. C. Kerajaan Aceh pada tahun 1514 sampai 1676 Masehi. Pendiri kerajaan Aceh adalah Raja Ibrahim bergelar Sultan Ali Mughayat Shah. Ia memerintahkan pada tahun 1514 sampai 1530 Masehi. Pada mulanya Aceh dikuasai oleh kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri termasuk kerajaan tua di ujung barat Pulau Sumatera. Pusat kerajaannya terletak di Lamreh, kawasan Aceh Besar sekarang. Penulis Cina Zhou Rogus pada tahun 1225 menyebutkan kerajaan Lamuri setiap tahun mengirim upeti kerajaan Sanfoci atau Sriwijaya. Bukti lain kerajaan ini sudah tua terdapat di Lamreh, yaitu ditemukan makam Sultan Sulaiman bin Abdullah yang wafat pada tahun 1211 Masehi. Pada tahun 1524, kerajaan Samudra Pasai berhasil direbut Aceh. Pada tahun yang sama, Portugis berusaha merebut Aceh, namun dapat diusir Aceh dengan mudah sehingga mereka kembali ke markas Portugis di Malaka. Aceh berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah. Pada beberapa faktor yang mendorong Aceh berkembang pesat antara lain sebagai berikut. 1. Secara geologis, letak Aceh sangat strategis.
Dua, Aceh memiliki pelabuhan oleh-oleh yang memenuhi persyaratan kenyamanan dan keamanan untuk kegiatan berdagang. 3. Aceh merupakan daerah yang kaya akan hasil lada. 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan banyak pedagang muslim yang memindahkan aktivitas dagangnya dari Malaka ke Aceh. Tahun 1530, Sultan Ali Mughayat Shah wafat. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Sultan ini kurang mewarisi kecakapan ayahnya. Ia digantikan oleh adiknya bernama Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Aceh antara lain Mesir, Turki, Arab, India, dan Cina. Pada pertengahan abad ke-16, Aceh menduduki daerah-daerah di semenanjung Malaka. Karena kegagahan dan keberhasilannya menguasai wilayah-wilayah yang luas tersebut, Sultan Alauddin Riayat Shah diberi gelar Al-Qahar, artinya yang gagah perkasa. Waktu itu Turki hanya dapat mengirim 2 kapal dan 500 orang ahli perang beserta persenjataannya. Bantuan dari Turki datang pada tahun 1566 dan 1567. Pada tahun 1568 Masehi, Aceh melancarkan serangan kepada Portugis Malaka. Portugis kewalahan namun masih mampu bertahan serangan Aceh kali ini juga belum membuahkan hasil. Tahun 1568, Sultan Alauddin Riayat Shah wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Husin pada tahun 1568 sampai 1575 Masehi. Setelah itu berturut-turut yang menjadi raja adalah Sultan Alauddin Mansur Shah pada tahun 1577 sampai 1586 Masehi. Raja Buyung 1586 sampai 1588 Masehi dan Sidi Al-Mukamil. Sidi Al-Mukamil bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1588 sampai 1604 Masehi. Sultan kuasa muda yang bergelar Sultan Ali Riayat Shah pada tahun 1604 sampai 1607 Masehi. Tahun 1607, Sultan Ali Riayat Shah digantikan Dharmawangsa Tun Pangkat. Ia bergelar Sultan Iskandar Muda dan memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yang bernama Iskandar Sani. Ia memerintahkan pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Tahun 1641, Iskandar Sani digantikan oleh permaisurinya atau putri Iskandar Muda, Sultanah Sri Ratu Safiyatuddin Tajul Alama pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Pada akhir abad ke-17, Aceh kehilangan kedudukannya sebagai pusat perdagangan dan kekuatan politik. Yang D yakni Kerajaan Demak 1500 sampai 1546 Masehi. Yang pertama, pemerintahan Raden Patah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Sultan pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah adalah putra Raja Kertabumi atau Brawijaya kelima dari Majapahit dengan putri Cina. Pada tahun 1500 Masehi, Raden Patah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dengan dibantu oleh wali. Raden Patah kemudian memproklamasikan berdirinya kerajaan Islam yang terkenal dalam sebutan Kesultanan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada tahun 1511 Masehi, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kejatuhan Malaka menjadikan Demak menjadi
semakin penting peranannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Pada tahun 1513, Demak mengirim armada lautnya yang berkekuatan 100 kapal besar untuk menyerang Portugis di Malaka. Penyerangan ke Malaka dipimpin oleh Patiunus, putra Raden Patah. Itulah sebabnya Patiunus kemudian dikenal dengan nama Pangeran Seberang Lor karena pernah menyeberang ke utara yaitu ke Malaka atau sebelah utara Jawa. Yang kedua, Patiunus dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Tahun 1518 Raden Patah wafat. Raden Patah digantikan oleh putranya bernama Patiunus. Ia memerintah tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Patiunus terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani pada masa kekuasaannya. Patiunus memperkuat angkatan laut Demak untuk meningkatkan pertahanan laut. Ia memerintahkan seorang tokoh bernama Katir untuk mengadakan blokade terhadap Malaka sehingga Portugis kekurangan pangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.